Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu pernah ngobrolan sesama anak muda lah. Waktu Yesus diurapi itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Iya, iya. Diturunkanlah merpati putih, dan itulah firman Tuhan, Roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana? Kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan, dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah debat Islam Kristen, seorang komandan yang bernama Pak Ambo tentang ajaran Kristen, mulai dari konsep Trinitas dan menarik lainnya. Mari kita simak videonya. Ya, perkenalkan, nama saya Ambo. Saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini nggak ada nama itu. Saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas tapi tidak dipakai. Apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Yang ingin ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Dalam Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu, Pak, sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak ada satupun, Pak, di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi dibilang? Saudara mereka. Ya, Oke. dari kalian katanya. Baik, Enggak dari suku lain. Dari suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama, Pak Rahmat. Dari buku yang sama. Bapak buka Bible. Maksudku. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Boleh dibuktikan bahwa saya buktikan, ya, maksud dari ayat tadi itu adalah Muhammad maksudnya. Yes, ini saya buktikan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Ya, betul. Bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak, dengarkan ini apa statementnya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada nggak nabi di luar Israel? Ada? Siapa? Abraham. Oh, itu udah di atas. Nah, Israel bukan? Israel bukan? Di atas itu. Israel bukan. Itu setelah Yakub. Ishak. Abraham, Ishak, Ismail. Yakub. Tunggu, Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ini baru 12 suku. Loh, Yakub berarti Israel. Di bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi. Ya, Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan? Buku itu juga, Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Ya. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi ke Muhammad. Ditarik-tarik itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Nggak ada, Pak. Kecuali Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku, tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak, Bu? Di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambo loh. Yes, Menunggu. Pak Ambo. Tahu nggak, Pak? 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul,
minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Quran? Yatslu alaihim ayatuka, dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap yang diajarkan itulah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa yuzakkihim, nubuatan itu berlanjut terus sampai orang Yahudi. Bapak ingat kisah Yohanes ketika membaptis, Yohanes 1? Jadi maaf ya, Musa itu lahir di saat perbudakan 400 tahun. Sebelum perbudakan, kalau mau ke atasnya adalah Yakub, di atasnya lagi Ishak, di atasnya lagi Abraham. Maksudku Nabi setelah Musa ke bawahnya dong, jangan Yo, ke nggak bisa dong, atas. gimana Pak? Perhatikan ini akan kubawakan dua sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midras Tancuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji, dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia. Alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasingkan kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji dia? Sebagaimana dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi, dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapa aja nabinya? Perhatikan. Jadi saya enggak, maaf ya, jangan dikira saya ngiri kalau ada dari suku lain gitu. Ngerti. Kalau ada pun dari bangsa lain, memang Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik di setiap suku, termasuk di suku Batak ada Sisingamangaraja yang menjadi terang di suku itu. Walah. Nah, tapi terangnya itu berbeda. Yang disebut anak sulungnya itu, Tuhan mengatakan anak sulungku itu bangsa Israel. Itu udah belok. Iya. Intinya sudah terjawab ketika ditanya, adakah nabi di luar bangsa Israel? Ada, dari Yahudi sendiri testimoninya. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Lanjut. Nah, di sini kita reaksi sedikit ya. Jadi si pendeta ini dia menanyakan tentang apakah Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Israel. Maka dijawab oleh narasumber Muslim bahwa Nabi Muhammad itu memang bukan bangsa Israel. Dan anehnya adalah pendeta Kristen ini dia bukan bangsa Israel, tapi dia mengikut agama Kristen yang notabene diturunkan untuk bangsa Israel. Nah, ini adalah kontradiksi ya. Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel, sementara dia sendiri bukan bangsa Israel. Nah, mengapa dia harus mengikuti Nabi yang hanya diutus untuk bangsa Israel? Nah, ini saja sudah menjadi pertanyaan bagi kita. Orang Yahudi masih menyimpan di kepalanya. Makanya Bapak tahu di buku Yohanes, ketika datang ke Yohanes, apa kata orang Yahudi? Hei Yohanes, apakah kau Elia? Bukan. Hei Yohanes, apakah kau Mesias? Bukan. Mereka masih menggantungkan PR tadi. Itu Hei isi Yohanes, Alkitab. Yohanes, yes. Yohanes, apakah kau nabi akan datang? Itu apa jawabannya Yohanes? Apa? Bukan. Padahal ada Yesus. Dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Dan kita lihat kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, Yes. tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Nomor 30. Dikatakan di situ Alkitab ini tidak akan muat Saya mengisi bacakan semua dulu. yang ditulis. Saya yang muat dulu aja. Saya bacakan dulu. Udah tahu itu nggak? Untuk Iya, saya apa bacakan dibaca? dulu. Nggak ada saya bantah. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Mana tadi? Iya, siapa di situ? Iya. Bapak buka translasinya, baca. Keser Yefu Alihem Roh Ha Ahmed. Pak, orang Turki mengatakan Muhammad. Mehmet. Orang Barat menyebut Nabi Muhammad Muhammad. Ruh kebenaran, Qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, Ruh Ahmed. Ada nggak? Ada nggak? Ismuhu Ahmad. Ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Nah, di sini sang pendeta mulai terdiam ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitab Perjanjian Lama itu sendiri itu sudah tercantum nama Nabi Muhammad, di mana ini adalah pemberitaan ya dari Nabi Musa dan juga Nabi Isa ya dalam Perjanjian Baru bahwa akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmed ya.
di dalam bahasa Ibrani, ya. Adapun di dalam bahasa Arab itu Muhammad, di dalam bahasa Turki itu Mehmet, dan di dalam bahasa Inggris itu Muhammad, ya. Ada. Saya tidak berpikir mengenai itu karena udah saya tahu itu. Udah saya tahu. Yang saya bantah di situ apa? Nah, saya sedang mempersiapkan jawaban Pak Ambo. Nah, di sini pendeta mulai ngeles ya, mulai mencari celah untuk menghindari perdebatan tentang pengkabaran Nabi Muhammad di dalam Injil dan juga Taurat tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ambo, saya baca dulu baru nanti saya jelaskan ya. Kejadian 17 mulai dari ayat 15 sampai 21. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebutnya Sarai, sekarang namanya Sarah. Ini firman loh. Berfirman, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Dia itu yang akan lahir dari rahim Sarah. Ini nanti ke Israel jatuhnya. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak lahir bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu, itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ismail itu anaknya Hagar. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, sampai disinilah putus cerita Alkitab mengenai Ismail sampai di ayat 21. Tentang Ismail, ini firman Tuhan, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja-raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itulah Islam sekarang, Arab. Semua negara Islam itu keturunan Ismail. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Ini keturunan Israel semua ini, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman, lalu Abraham selanjutnya. Jadi yang mau aku jelaskan ke Pak Ambo, di mana titik pertemuannya Kristen dengan Islam? Di Abraham. Abraham punya istri Sarah, gundiknya Hagar. Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada Sarah, tetapi karena Sarah kurang percaya, mungkin maksud Tuhan istri saya itu, gundikku itu, kawinilah. Mau pula si Abraham, dikawinilah gundiknya ini. Jadi ada selisih 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ishak sudah lahir berumur 13 tahun, Ismail baru lahir lagi Ishak. Tetapi Tuhan berkata, anak yang kujanjikan itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Itu Pak Ambo. Jadi sampai disitulah Alkitab membahas mengenai kalau ini kan Islam yang sekarang, kalau ke atas diambil ya keturunan Ismail. Nggak boleh saya bilang Ismail itu jadi Islam semua, enggak. Tapi kalau diambil silsilahnya, berarti Ismail akhirnya bersatu di Abraham. Makanya kalau kita lihat ini secara dunia sekarang, persoalan yang ada di Palestina ini, abang adik ini bertengkar, sama-sama anaknya Abraham ini bertengkar. Ya, maksudku saya tidak menjawab spesifik karena yang dibahas di Alkitab sampai di sini saja mengenai Ismail Ahmad tadi. Iya. Itu yang mungkin baik di jawaban untuk keseimbangan. Saya pikir kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu pernah ngobrolan sesama anak muda lah. Waktu Yesus diurapi, itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Iya. Diturunkanlah merpati putih, dan itulah firman Tuhan, roh.
dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan, dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Ke kota suci yang langsung disimpan di atas bumbung yang suci, bumbung apalah namanya itu ya, saya mohon maaf kalau saya salah, tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa. Nah, di sini Komandan Ambo mulai mempertanyakan hal yang spesifik ya mengenai konsep Trinitas di dalam kekristenan ya, dan juga ada kejanggalan bagaimana sesosok Tuhan ya, Yesus yang dianggap Tuhan itu bisa dibawa-bawa oleh iblis yang notabene iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi bagaimana bisa Tuhan dibawa oleh ciptaannya? Tuhan dipaksa oleh ciptaannya sendiri. Nah, ini adalah konsep yang cukup membingungkan ya. Tertulis. Pak, kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus. Ya. Begitu. Oke. Oh, nanti diprotes. Ini pertanyaannya, Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya. Itu waktu itu polisi, prit, tangkap dia tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta. Ada SIM? Ada. STNK? Ada. Waduh, bingung ini polisi mabok. Yang dulu polisi dulu ya, mabok dia. Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begitu? Oh, saya bersama Allah, Bapa, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Iya, Pak Ambo, tidak benar Tritunggal, dibohongi kita selama ini. Iya, tidak benar. Tahta di surga menurut Alkitab hanya ada 2, Bapa dan Anak. Tidak ada tahtanya Roh Kudus, tidak ada. Nah, di sini pendeta mulai lagi ngeles ya, di mana memang konsep yang sudah diterima oleh gereja adalah Trinitas ya, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan juga Yesus. Dan 3 sosok ini dianggap satu ya, dan ini memang konsep yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin 3 sosok yang berbeda dianggap satu ya, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Yesus ya. Notabene Yesus ini adalah sosok manusia ya. Jadi nanti akan dijelaskan, butuh waktu lagi yang dimaksud dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa kujelaskan lagi, bukan maksudnya 3. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Itu loh. Nanti ada yang serius kita mempelajari Alkitab, dia akan tahu sendiri. Oh, maksudnya Roh Kudus ini adalah roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, dan lain-lain. Itu dari Bapa. Sebab ada roh jahat dari iblis. Iya, jadi Roh Kudus kebalikannya roh jahat. Roh jahat dari iblis, Roh Kudus dari Bapa. Clear? Ya, tidak ada 3 ya. Nah, begitulah ya, pendeta setiap kali ditanyakan tentang konsep Trinitas, setiap pendeta itu memiliki jawaban yang berbeda. Artinya apa? Artinya konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri itu tidak final ya, bukan suatu hal yang berdasarkan dalil di dalam Alkitab itu sendiri, sehingga setiap pendeta mereka akan memberikan jawaban versi mereka sendiri, bukan berdasarkan dalil dan juga bukan berdasarkan fakta sejarah. Demikian saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.